Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Ratna Dewi Agustin, NPM 720810089, mahasiswa pasca sarjana Magister Hukum Universitas Wiraraja Madura. Bermaksud membagi ilmu yaitu ilmu hukum kedokteran yang berbentuk proposal tesis untuk memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah metode penelitian. Dalam kesempatan kali ini, saya mengangkat tema perlindungan hukum bagi korban malpraktek yang dilakukan oleh dokter. Latar belakang dari permasalahan ini adalah malpraktek di kehidupan masyarakat sangat berdampak buruk, misalnya rasa was-was setiap pasien yang akan melakukan pengobatan, karena mereka merasa takut akan menjadi korban berikut dari malpraktek. Ketakutan mereka sangat beralasan, karena korban ini dari malpraktek ini tersebut buruk, misalnya saja setiap korban malpraktek akan cacat permanen. Bahkan nyawa pun bisa menjadi taruhannya. Saat ini telah banyak masyarakat yang menjadi korban malpraktek. Hanya saja mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban malpraktek itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui ilmu kedokteran serta rasa takut untuk melakukan bantuan hukum dikarenakan minimnya tingkat perekonomian dan kelayakan korban dalam menjalankan kehidupan. Karena keadaan tersebut yang terkadang membuat mereka lebih cenderung pasrah ketika mengetahui bahwa mereka merupakan salah satu dari korban malpraktek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang akan diberikan kepada korban malpraktek yang dilakukan oleh dokter. Kedua adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum bagi dokter yang menyebabkan terjadinya malpraktek. Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah untuk memberikan gambaran dan sumbangan dalam pemikiran kepada masyarakat untuk menjauhkan dari korban malpraktek. Rumusan permasalahan dari masalah ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban malpraktek yang dilakukan oleh dokter. Juga adalah bagaimana pertanggungjawaban bagi hukum bagi dokter yang menyebabkan terjadinya malpraktek. Sedangkan metode penelitian hukumnya adalah jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi panutan bagi perilaku serta tingkah laku setiap orang. Kedua adalah tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran ruang lingkup tentang keadaan hukum di tempat tertentu. Hukum kesehatan termasuk hukum despreksis atau melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan. Dalam program pelayanan kesehatan, manusia menuju ke arah tujuan deklarasi Health of All dan perlindungan secara khusus terhadap pasan. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan atau pasien atau kelompok masyarakat. Hukum kesehatan menurut H.J. Lennon adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi, hukum negara, hukum pidana. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, menurut H.J.
Hajejelenan adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana yang berkaitan dengan hal tersebut. Hubungan antara dokter dengan pasien atau penderita menurut hukum merupakan suatu hubungan perjanjian berusaha. Artinya, dokter akan berusaha sebaik mungkin dalam memberikan jasa pengobatan kepada pasien. Tetapi, dokter tidak menjamin akan selalu berhasil dengan memberikan jasa pengobatan. Dalam hubungan antara dokter dan pasien, terjadi transaksi terapeutik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis dengan sebaik-baiknya bagi pasien. Pelayanan medis ini dapat merupakan penegakan diagnosis dengan benar sesuai dengan prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan medis, serta memberikan tindakan wajar yang memang diperlukan untuk penyembuhan pasien. Adapun upaya maksimal yang dilakukan oleh dokter adalah bertujuan agar pasien tersebut dapat memperoleh hak yang diharapkan dari transaksi, yaitu kesembuhan atau pemulihan kesehatan. Namun, ada kalanya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Dokter tidak berhasil menyembuhkan pasien, ada kalanya pasien menderita cacat, bahkan sampai terjadi kematian, dan tindakan dokterlah yang diduga sebagai penyebab kematian tersebut. Dalam hal ini, peristiwa yang demikian, dokter seringlah dituduh sebagai melakukan kelalaian yang pada umumnya dianggap sebagai malpraktek. Agar dokter terhindar dari tindakan medik yang dapat membahayakan jiwa pasien, maka perlu kiranya mempertimbangkan pendapat dari Bockworm dan Fortman dalam bukunya yang berarti seorang dokter melakukan kesalahan profesional apabila ia tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat, atau mengabaikan hal-hal yang oleh para dokter pada umumnya dianggap baik dalam situasi yang sama diperiksa, dinilai, diperbuat, dan diabaikan. Hubungan dokter dan pasien tidak semata-mata merupakan hubungan pemberi jasa pada umumnya, karena kedua belah pihak tidak dalam kondisi yang sama. Pasien dalam keadaan sakit memerlukan pelayanan seorang dokter yang baik dan bijaksana untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien. Oleh karena itu, diharapkan dokter mempunyai sifat mendasar yang melekat secara mutlak yang berupa suatu kemurnian niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati, serta integritas ilmiah dan sosial yang tidak diragukan. Sikap dokter yang terlalu lugas dan kaku akan membuat pasien merasa tidak nyaman dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan terhadap pelayanan medis yang diberikannya. Untuk menghindari ketidakpuasan pasien, dokter seyogyanya memberikan penjelasan atau yang dikenal dengan informed consent yang selengkap-lengkapnya tentang penyakit pasien dan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi dan dialami oleh pasien selama prosedur pengobatan berlangsung. Di samping upaya maksimal yang dilakukannya harus sesuai dengan standar profesional medis yang dalam bidang keahliannya. Kritik masyarakat terhadap profesi kedokteran di Indonesia akhir-akhir ini makin sering muncul di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Pada masa lalu, dokter-dokter seakan-akan hidup terisolir, tidak tersentuh oleh hukum. Namun, sejak peristiwa Pati tahun 1981, tuduhan malpraktek dan kritik terhadap profesi kedokteran makin lama semakin banyak. Bentuk-bentuk malpraktek yang dituduhkan pada dokter ada beberapa macam. Yang pertama adalah malpraktek etik. Di mana dokter melakukan tindakan bertentangan dengan etika kedokteran, sedangkan etika kedokteran yang dituangkan di dalam
Kopdeki merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan, dan norma yang berlaku untuk dokter. Kedua adalah malpraktek yuridik. Sujatmiko membedakan malpraktek yuridik ini menjadi 3 bentuk, yaitu malpraktek perdata, pidana, dan administratif. Malpraktek perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi dari perjanjian. Di dalam transaksi, terapeut adalah oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadi perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Sedangkan malpraktek pidana adalah apabila terjadi pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lain yang kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat. Sedangkan prinsip perlindungan bagi masyarakat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya, di barat lahirnya konsep tentang pengakuan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan pelekatan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahnya. Sehingga analisis bahan hukumnya adalah analisis bahan hukum menggunakan deskripsi kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dengan bentuk angka. Deskriptif adalah dengan memaparkan fakta yang ada mengenai isu hukum. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan mengolah dan menganalisis seluruh data yang diperoleh. Sehingga dengan begitu, malpraktek di Indonesia ini diusahakan untuk adanya penekanan atau pengurangan, sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada dokter dengan adanya perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi dokter. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum